Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ثم إن بقية العقود من الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمساقة وغيرها كذلك لا بد من مراعاة شروطها وأركانها. Masih kita di dalam pembahasan akad-akad atau transaksi di dalam Islam yang di situ memiliki beberapa syarat dan rukun. Kemarin kita bahas tentang ijarah, sewa menyewa, utang piutang, rohan, wakalah sudah kita bahas. Sekarang wadi'ah. Al-wadi'ah yaitu menitipkan. Seseorang ketika menitipkan barang kepada orang lain, maka di sini perlu akad. Dan wajib bagi orang yang diberi titipan untuk mengembalikan barang titipan tersebut di waktu yang menitipkan mengambilnya. Dikatakan di sini arkanul wadi'ah arba. Rukun daripada menitip itu ada 4. Pertama adalah al-mudi'. Al-mudi' yaitu orang yang dia menitipkan barang. Wal wadi' orang yang menerima titipan. Wadi'ah barang yang dititipkan. Sighah yaitu akad daripada sighah, saya titipkan ini, ya saya terima titipnya, selesai. Nah, syarat daripada orang yang berakad, yang menitipkan dan memberi titipan, itu sama dengan dalam wakil dan wakil. Ya, di kemarin telah kita bahas, yaitu syaratnya adalah dia sah untuk langsung mewakilkan dengan sebab dia pemiliknya. Ya, jadi nggak boleh orang yang bukan pemilik menitipkan barang orang lain. Karena dia bukan pemilik, sehingga tidak ada kaitannya dengan dia. Atau mungkin dia nggak memiliki, tapi dia sudah diserahi untuk ngurusin barang tersebut. Tidak apa-apa untuk dia titipkan. Daripada kalau untuk dia nggak aman, dia titipkan ke orang lain. Karena dia dikasih sama orang yang punya barang itu kuasa untuk menjaganya. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, karena itulah tidak boleh seseorang itu menitipkan sesuatu yang dia tidak sah di dalam memakainya. Contoh, seseorang muslim titip Quran kepada non-muslim, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena orang kafir tidak boleh menyentuhnya, sehingga menitipkannya pun tidak dibolehkan. Ya. Atau menitipkan seorang budak muslim, ya, budak muslim kepada orang kafir, maka tidak dibolehkan dalam hal ini. Ya. Nah, kemudian syarat daripada barang titipan itu dia harus muhtaram. Artinya muhtaram di sini
bukan sesuatu yang boleh. Kalau dalam fikih itu ada muhtaram, ada enggak muhtaram. Muhtaram itu sesuatu yang ada kemuliaannya, ya, walaupun itu najis. Contoh seekor anjing, titip seekor anjing tapi jinak, enggak apa-apa, najis dia. Tapi kalau titip khomer enggak bisa, karena khomer ini harus dibuang. Enggak bisa orang titipin khomer. Ya, titip narkoba ya, repot juga titip narkoba. Dalam hal ini khomer, mau itu yang berizin atau enggak berizin, tetap di dalam jual belinya haram. Sehingga menjaga atau melindungi itu hukumnya enggak boleh. Ya, menjaga atau melindungi hal tersebut hukumnya enggak boleh. Karena ya maaf, kalau di negara kita ini, kalau khomer yang masuk ke negara ini tanpa izin, artinya nggak bayar pajak dia. Nah itu yang diberantas biasanya. Diberantas, dihancurkan sebelum Ramadan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang berizin, dia sudah bayar pajak, ya, yang terpampang di hotel-hotel biasanya, ya, yang terjual bebas, terjual di tempat-tempat yang resmi. Nah itu tidak boleh dihancurkan karena sudah bayar. Tapi di dalam fikih tidak ada perbedaan. Karena khomer ini ummul khaba'ith kata Nabi. Pangkal semua keburukan itu di khomer. Kenapa? Karena dia merusak akal. Kalau sudah orang akalnya rusak, maka dia nggak berpikir lagi. Zina dikerjakan, membunuh dikerjakan, ya, berkelahi dikerjakan, karena nggak berakal lagi. Kalau sudah nggak berakal, ya sudah, dia akan mengerjakan apapun yang dia mau. Apa hukumnya orang yang dia berbuat mungkar dalam keadaan mabuk, melempar kaca sumpah, atau nabrakkan motor macam-macam sampai warung rusak atau apa? Nah ini hukumnya tetap dia dituntut dan tetap dia berdosa. Loh saya kan nggak sadar, nggak sadar kan berarti tidak ada kewajiban apa-apa, nggak sadar. Sama kayak orang tidur nih, orang tidur, saking mungkin ngimpi apa ya, nempeling orang sampingnya, tidur sambil nempeling. Apakah dia dihukum karena nempeling orang sampingnya? Tidak. Atau dia nendang temannya sampai jatuh dari ranjang tingkat 3, patah kakinya. Apakah dia kena hukum karena ini orang tidur? Orang tidur ini tidak disalahkan. Atau orang tidur ini ngelantur, tahu-tahu menceraikan istrinya waktu tidur dia. Saya cerai kamu, bilang ke istri. Ini apakah terjadi? Tidak. Karena orang waktu tidur, ya, tidak ada hukum bagi orang tidur. Sampai sholat pun tidak wajib untuk dia ketika dia tidur. Kapan wajibnya? Pas dia bangun. Ketika dia bangun, ada berapa waktu ditinggalkan, itu dia wajib qadha, tapi enggak dosa. Tidur. Nah, tapi beda dengan minum khamr. Ya, minum khamr ini sesuatu yang menghilangkan akal sengaja. Kalau sudah sengaja, umpama dia nyeraikan istri waktu mabuk tadi, jadi cerai 3 kali, jatuh 3 kali. Oh saya nggak sadar, saya tetap nggak ada kata nggak sadar. Karena Anda sengaja menghilangkan akal. Sengaja. Beda kalau waktu tidur. Waktu tidur kan tidak ada kesengajaan udzur dia. Nah ini perbedaannya. Ya. Nah kemudian dikatakan di sini syarat di dalam sigotnya harus lafaz dari 2 orang tersebut. Ya. Dan wadiah itu diantara syaratnya, ya, harus ditaruh di tempat yang aman. Seandainya nih dia kasih titip, Pak titip ya saya nitip sepeda
Oh, taruh aja sudah di depan rumah saya situ. Taruh aja situ. Tahu-tahu hilang. Siapa yang tanggung jawab? Nah, ini masalah tanggung jawab barang titipan. Nah, kalau seandainya orang yang dititipin tadi itu tidak menjaga keamanan barang titipan, contoh sudah taruh teras saja, aman aja situ. Tahu-tahu hilang, dia wajib nanggung. Dia wajib mengganti. Pikir semua dia dititipin barang, terus dia taruh di lemari. Lemari dikunci lagi lemarinya, kunci sudah. Tahu-tahu hilang. Maka di sini dia tidak wajib ganti. Kenapa nggak wajib ganti? Karena dia sudah berusaha mengamankan. Dia bisa mengamankan, dan dalam hal ini hilangnya itu setelah dia menjaga betul. Menjaga betul ya. Dan ini kalau kita bahas urusan lebar, kalau titipan ini barang parkir ya, parkir. Nah, orang parkir itu ya, kita membayar nih parkir. Ini yang dibayar apa? Sekarang saya mau tanya, yang dibayar itu apa? Anda parkir, terus membayar parkir 2.000. Yang dibayar apa? Anggap ini akadnya jasa, Ustaz. Jasa apa? Jasa menjaga. Karena selama saya ke toko ke apa, dia yang menjaga. Oke. Terus kalau helm hilang, siapa yang tanggung jawab? Oh, dia nggak tanggung jawab, Ustaz. Bukan jaga berarti. Akad apa ini? Itu yang penting. Seseorang ketika dia nyerahkan duit, itu akad apa? Ya. Kalau dibilang, oh ini karena lahan ini milik dia, Ustaz. Oh, berarti Anda nyewa karena lahan dia, Anda naruh parkiran di tempat dia, Anda bayar. Oh ya, oke, enggak apa-apa itu. Tapi ini jalan umum, ini jalan umum. Ya. Depan toko kan jalan umum. Apa tanah dia itu? Bukan juga. Jadi kalau dibilang itu akad nyewa tanah nggak bisa. Berarti akad jaga. Kalau akad jaga, kehilangan ditanggung yang parkir. Nggak boleh dia bilang barang hilang ditanggung sendiri. Udah bisa. Terus butuh apa? Bayar. Oh iya, yang penting bayar, Ustaz. Itu pungli. Pungli. Tapi terorganisir. Pungli tapi terorganisir. Ya seperti ini nggak halal. Karena akadnya apa? Tahu-tahu bayar itu akadnya apa dia? Oh, sodako aja, Ustaz. Oke, yang ikhlas tapi ya. Kalau nggak ikhlas ya jadi haram. Ayo Pak, duit. Maaf saya nggak ada uang kecil. Enggak apa-apa, harus sih sampai di sini parkir. Lah terus apa akadnya? Ini yang penting. Kadang-kadang kita ini ada kerja tapi nggak jelas. Apa kerjaan enggak tahu, yang penting saya ngambilin duit aja, lu repot seperti ini. Nah, ini penting untuk diketahui. Ya. Sehingga barang-barang daripada titipan itu seandainya ya dia kecurian, tadi kan barangnya kecurian, barangnya sudah saya simpan nih di lemari, saya kunci, tapi ada maling masuk bobol, itu harus dia punya bukti. Kalau zaman sekarang ini buktinya dia harus lapor polisi, sehingga ketahuan dia kalau rumahnya memang dibobol maling. Dan orang itu nggak wajib ganti barang yang dititipkan tadi, nggak wajib. Atau dengan suatu musibah yang umum, contoh kebakaran. Ya, sampean dititipin orang banyak nih, ada yang titip motor, ada yang titip ini macam-macam. Pas ya musibah satu kampung kebakaran. Termasuk ya barang titipan orang yang banyak itu. Apakah wajib ganti? Tidak. Karena yang terbakar bukan cuma rumah saya, semua rumah di sekitarnya itu kena. Di sini nggak wajib ganti. Ini nggak boleh orang, Pak, sampean ganti loh ya. Loh ini dia sudah habis barangnya kita suruh
nanggung juga. Ini nggak baik, nggak etis. Karena resiko Anda di situ. Nah, resiko Anda di situ. Ya, jadi dalam hal tersebut ini hukum orang apakah yang nitip ini berhak narik atau minta ganti rugi titipan atau tidak, dilihat. Kalau hilangnya, rusaknya karena teledor orang yang diberi titipan, dia wajib ganti. Contoh teledor apa? Naruh sembarangan, tidak dijaga, ya, tahu-tahu hilang, rusak, wajib diganti. Tapi kalau seandainya dia menjaga dengan benar, tahu-tahu rusak atau hilang, maka ditafsir. Itu rusaknya secara umum, artinya umum di sini kayak kebakaran, gempa, ya, tahu-tahu rusak barangnya yang titipan itu hilang semua, atau hancur atau rusak sedikit atau ini. Itu kalau umum musibahnya tidak wajib ganti. Tapi kalau musibah khusus, kecurian kan khusus nih. Gak semua satu kampung kecurian, rumahnya dia aja pas apesnya. Ya. Nah, terus kemudian apakah wajib ganti orang yang membawa titipan tadi? Kalau dia menunjukkan bukti-bukti bahwasanya ada memang maling yang datang gini-gini macam-macam, hukumnya nggak wajib dia mengganti. Kalau ada bukti. Kalau nggak bisa dia pakai bukti, maka dia wajib ganti. Nah sekarang untuk barang titipan tidak boleh dipakai. Ini ya. Barang titipan nggak boleh dipakai atau digunakan. Kalau mau menggunakan, maka harus ada akad baru. Namanya akad pinjam meminjam. Ya, yang parah lagi nih, barang titipan disewakan. Ya, sudah orang nitip disewakan. Ini mumpung ada orang nitipkan sepeda motor, ya tak sewakan aja sudah. Tidak boleh. Karena Anda mengambil keuntungan daripada barang tersebut. Ya, tidak boleh. Ya. Ada orang titip rumah ya. Mungkin saya setahun pulang kampung. Oh iya, pas rumahnya kosong disewakan sama dia. Enggak boleh hukumnya, tidak dibenarkan. Adapun barang gadai. Nah ini. Kalau barang gadai Anda berhutang, maka yang memberi hutang ini, oh saya kurang percaya kalau sampai ngutang nih. Saya minta jaminan. Ya sudah, apa jaminan? Serah sampean mau utang berapa? 1 juta, berarti jaminannya di atas itu, yang harganya di atas itu. Sampean punya apa? Oh saya ada kulkas nih, harga 5 juta. Ya sudah, bawa ke rumah. Nah, ini kulkas sebagai barang jaminan. Barang jaminan itu tidak boleh digunakan. Kecuali Anda minta izin sama yang punya, yang bilang, Pak, saya izin ya pakai kulkas sampean. Kebetulan saya ini kulkas lagi rusak. Oh boleh. Kalau diizinkan silahkan. Dan ini yang membedakan antara riba dengan ron. Riba haram. Tapi bentuknya hampir sama, Pak. Contoh gini. Saya berhutang pada orang. Hutang, Pak, berapa? 5 juta. Kapan dikembalikan? Tahun depan. Oh ya sudah, bisa minta jaminan. Oh iya, apa jaminannya? Terserah sampean, apa jaminannya? Ya sudah, saya menjamin motor ini. Nah, ternyata jaminan motor saya ini harganya 20-an. Ya, 20-an. Setelah dipinjamkan, setelah diserahkan, maka dia izin. Yang menghutang itu izin. Saya izin ya, saya pakai motornya. Kalau diiyakan oleh yang memberi, yang punya motor, oh iya silahkan Pak, sampean pakai aja. Tidak apa-apa. Hukumnya halal. Tidak masuk riba. Karena dia memakai barang gadaian dengan izin yang punya barang. Tapi kalau riba kayak gini, saya hutang Pak berapa? 5 juta.
Oh iya, saya utangin. Tapi saya pakai motornya sampai sampean lunas. Oh iya, enggak apa-apa. Itu riba. Itu riba. Kenapa? Karena ngambil manfaat dari penghutangan. Kan kemarin telah kita bahas tuh. Kullu qardin jarra naf'an lil mugrid fahuwa riba dalam hadis. Semua bentuk utang piutang yang ada manfaat bagi yang memberi hutang, maka manfaat itu riba. Baik itu bentuk duit, bentuk bantuan, ya bentuk manfaat sama. Hukumnya masuk riba. Nggak harus duit bentuknya. Kayak tadi tuh. Saya hutangin Anda 5 juta, tapi saya pakai motornya dulu sampai lunas. Oh iya, enggak apa-apa. Itu riba. Jadi ini terjadi, Pak, di masyarakat. Kadang-kadang tanah saya garap dulu ya. Oh, enggak apa-apa sampai lunas digarap, hasilnya diambil. Riba jadinya. Ya, hukumnya riba. Kalau mau enggak riba, maka Anda pakai cara rohan, pegadaian. Ya, Anda ketika pegadaian, Anda minjemin dia dulu 5 juta. Bisa minta jaminan. Ini jaminannya motor, ya ini jaminannya. Selesai akad beres ini sah. Maka Anda izin, saya izin ya pakai barang jaminannya. Oh iya, boleh, nggak haram. Bedanya cuma urusan akadnya aja kayak apa mungkin. Karena akad itu berpengaruh pada halal tidaknya suatu apa namanya transaksi. Saya kasih contoh ya, yang lebih gamblang lagi, akad nikah. Akad nikah itu harus memakai kalimat saya nikahkan atau saya kawinkan. Dua ini aja. Baru kalau yang suami mengatakan saya terima nikahnya atau saya terima kawinnya, sah. Yang awal haram disentuh, boleh disentuh. Diapa-apain boleh juga, kan sudah halal. Dengan kalimat saya nikahkan, saya kawinkan. Tapi kalau dia mengatakan yang wali ini, saya pasrahkan putri saya kepada Anda dengan mahar sekian. Zina kalau hubungan. Atau bisa dia bilang, saya halalkan putri saya ya kepada Anda dengan mahar sekian dibayar tunai. Saya terima penghalalannya. Jadi zina hubungannya. Urusan sini aja. Urusan ucapan aja. Kalau nggak sesuai bisa rusak akad. Ustaz kan sama-sama menyerahkan juga, mahar juga diterima Ustaz. Loh, ucapannya beda. Inilah yang kayak tadi sama. Memakai barang dari orang yang berhutang itu kalau nggak pakai rohen jadi riba. Karena dia manfaat yang diambil oleh pemberi hutang dari orang yang menghutang tadi. Tapi kalau Anda pakai akad rohan dulu, ya Anda pakai akad rohan, setelah selesai rohan itu Anda terima barang gadaiannya, Anda minta izin untuk memakai barang gadaian dengan seizin orang yang punya barang, sah. Tidak ada riba di situ. Nah, itu ya. Jadi harus ngerti fikih. Kalau tidak ngerti, banyak orang tergelincir di sini. Banyak orang tergelincir di sini. Kalau nggak ngerti fikih banyak. Ya. Nah, kemudian selesai kita masalah wadiah, kita masuk ke ariyah. Ariyah ini pinjam meminjam. Bedanya ariyah dengan gorot. Kalau gorot itu meminjam sesuatu untuk mengembalikan gantinya. Kalau bahasa lebih kerennya utang piutang. Itu udah harus uang. Utang beras. Saya utang berasnya ya. Mau saya makan besok saya belikan beras yang sama. Itu namanya utang. Gak boleh pakai pinjam. Kalau pinjam gak sampai masak, sampai simpen aja itu. Karena pinjam itu Anda meminjam sesuatu barang yang barang ini nanti Anda kembalikan ke orang itu. Karena Anda cuma pakai manfaatnya, bukan bendanya. Ya, itu bedanya. Saya pinjam sapu nih.
Ya sapu yang tadi sampean balikkan. Karena fungsinya untuk membersihkan teras ke apa. Kembalikan sapunya. Itu pinjam meminjam. Tapi kalau pinjam mie instan, untuk apa? Sampean lihat aja ini, pandang aja bisa kembalikan. Tidak boleh. Itu bilangnya utang. Itu gorot masuk utang piutang. Mie instan, beras, minyak. Yang mana ketika dikembalikan itu bukan kembalikan minyaknya, gantinya. Bukan minyak yang sampean pinjam itu sampean beli lagi minyak yang sama sampean berikan. Itu namanya bukan pinjam, itu utang piutang. Ya. Nah, hukumnya beda. Nah, ariyah ini sekarang pembahasan barang yang ada manfaatnya, yang bisa difungsikan, Anda meminjamnya, ya, dan Anda kembalikan barang itu sesuai semula. Artinya bukan gantinya. Nah, itu namanya pinjam meminjam. Ya. Dan hukumnya sah, karena ini termasuk daripada akad tolong menolong. Masuk dalam keadaan tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Ini tolong menolong. Artinya Ustaz, apakah meminjam itu dapat pahala? Dilihat. Minjamnya apa dan untuk apa? Ya. Saya pinjam Ustaz, apa? Pinjam pisau untuk apa? Bunuh orang. Oh jangan, Pak, bisa dosa sampean. Ya nggak boleh meminjamkan sesuatu. Saya pinjam rumahnya ya apa? Mau ada pesta dugem di rumah lu, jangan. Bisa dosa saya. Hai, dilihat dulu minjamnya untuk apa. Ya. Kalau meminjam sesuatu itu yang bisa menghabiskan barang, itu bukan minjem. Ya. Contoh, pinjam motor ya. Kemana? Ke Penajam. Bensin habis dikembalikan dia. Ini bukan pinjam sampean, ganti. Ganti tuh bensinnya. Pinjam pulpen, nggak mungkin pulpen dilihat aja, pasti dipakai nulis. Tintanya habis itu, saya kembalikan ya, sudah habis Pak. Itu bukan pinjam Pak. Pinjam itu fungsinya masih ada. Pinjam fungsinya masih ada, ini fungsinya nggak ada lagi. Berarti apa? Wajib ganti. Wajib ganti. Jadi nggak boleh pinjam. Istilah ini istilah ya. Pinjam pulpen ya. Tapi sampai 2 hari 3 hari kembali. Kenapa kok kembalikan? Iya habis isinya Pak. Bukan pinjam. Karena dia menghabiskan atau mengurangi isi. Ya, jadi dalam hal ini barang yang boleh dipinjamkan itu barang yang ada manfaatnya dan manfaat itu tidak berkurang dengan pemakaian. Sapu, apakah sapu berkurang karena dipakai nyapu? Ya enggak juga. Dan wajib sang peminjam itu mengganti rugi, ganti kalau dia pakai bukan semestinya. Ya, Pak saya pinjam sandalnya. Oh iya, untuk apa? Ngelempar kucing, Pak. Sampai hilang, ya wajib ganti. Kalau dia pakai sandal, tahu-tahu putus. Dia pinjam sandal dipakai. Pinjam sandalnya ya berapa? 2 hari aja, nggak lama-lama. Kemana? Jalan kaki ke Pondok. Ya, saya capek ke Pondok. Nyampe sana putus, wajib ganti? Tidak. Karena dia memakainya sesuai fungsinya. Ya, karena itulah orang yang meminjami itu boleh, tidak apa-apa dia nolak, tidak, jangan. Kenapa? Karena dia tahu resikonya. Ini kalau rusak dia nggak ganti. Dengan syarat rusaknya karena pemakaian yang wajar. Ya, rusaknya karena pemakaian yang wajar. Kalau pemakaiannya nggak sesuai fungsi, maka hukumnya wajib ganti. Itu hukum orang yang pinjam meminjam. Karena ini akad tolong menolong, otomatis yang meminjamkan dapat pahala, yang dicari pahala, Pak. Bukan keuntungan. Sama kayak memberi hutang. Yang dicari itu pahala. Kalau dia nyari keuntungan di situ, kena dosa. Apa itu? Berbunga. Nah, ini pasti diutangin 1.000.000, balasnya 1.200.000. Ya berbunga, Anda minta. Ini bukan tolong menolong caranya. Tolong menolong itu yang dicari pahala. Ya. Nah, kemudian
disyaratkan untuk barang yang dipinjamkan itu nggak boleh dipinjam ke orang lain. Ya, barang pinjaman nggak boleh dipinjamkan ke orang lain. Seumpama Anda pinjam motor, yang mana akad pinjam motor itu boleh, cuman bensinnya lain lagi. Bensinnya itu Anda wajib ganti. Anda pinjam nih, sehingga Anda parkir di rumah, selesai pakai di rumah. Tidak boleh adik Anda, ayah Anda pakai motor ini, nggak boleh. Karena yang pinjam Anda. Orang yang meminjamkan itu mau meminjamkan karena tahu Anda. Oh, tidak apa-apa kalau dia nggak ngebut-ngebut. Dia orangnya amanah. Nah, ketika Anda minjemkan ke orang lain, yang orang lain itu nggak ketahuan oleh sang pemilik, nggak boleh. Kecuali yang mau pinjam ke Anda itu, sampean telepon dulu yang punya. Bilang mau pinjam motornya yang di rumah saya. Kalau dia izinkan silahkan. Harus seperti itu. Nggak boleh, sudah apa-apa pakai aja, bismillah. Haram. Karena ini memakai barang orang lain tanpa izin. Ya. Yang diizinkan cuma satu orang ini aja oleh pemiliknya. Tapi dia minjemkan ke orang haram. Ya. Kalau terjadi itu, maka harus ada ongkos sewanya. Ongkos sewa, karena dia memakai barang gak izin. Ya sudah, saya tarik biaya sewa. Ya sewa boleh, wajib dibayar. Kalau gak dibayar, ya dosa. Berarti ada tanggungan sampai uang ke saya, ke orang yang punya. Salah sendiri pakai sesuatu gak izin. Pakai sesuatu gak izin, hati-hati. Ya. Kalau di dalam bab pencurian itu, ini mencuri manfaat. Kalau mencuri kan nyuri barang. Ini enggak nyuri manfaat, artinya dia pakai barang orang enggak izin. Ini sering terjadi biasanya di masjid, ya. Pakai sandal ke tempat wudhu, karena dia pakai sepatu, ada sandal dipakai aja sudah. Ya, tanpa izin, hukumnya haram. Karena dia mencuri manfaat barang orang enggak seizinnya. Ya, namanya enggak seizin itu mencuri berarti. Hukumnya haram. Ya. Nah, seperti itu dalam syariat. Sehingga kalau orang itu ngerti syariat, memang terbatasin gerak-gerik itu, Pak. Tapi itulah kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi yang beriman. Beriman yang benar ngamalkan syariat kayak penjara. Gerak-geriknya dibatasin semua. Mata dibatasin, ngomong dibatasin. Kayak di penjara sudah. Ya. Tapi wajannatul kafir, untuk orang kafir kayak surga, karena nggak ada aturan di sini, nggak ada aturan, mau dia ngapain aja terserah dia. Itu orang di dunia seperti itu. Sehingga sekaya-kayanya orang mukmin yang benar ya, dia pasti merasa terawasi terus di dunia ini, merasa nggak bebas, walaupun sekaya apapun dia. Kenapa? Karena dia beriman. Orang beriman semuanya diatur. Jangankan urusan perbuatannya, urusan keretakan hati pun diatur. Hati-hati, jangan suudzon, jangan hasud, jangan sombong. Urusan hati diatur. Oh, di penjara mana ada nggak ngatur urusan hati? Tapi orang mukmin di dunia itu semuanya diatur. Mata diatur oleh Allah, melihat apa, ya, telinga diatur, dengar apa, enggak, diatur semua. Ini kalau orang beriman kayak di penjara di dunia itu. Ya. Nah, terus kemudian tadi katakan ya, kalau seseorang itu memakai barang pinjaman sesuai dengan fungsinya dan rusak ketika dipakai itu, dia nggak wajib ganti. Karena dia memakai sesuai fungsi. Nah, saya pinjam gamisnya ya. Oh iya, silahkan. Tahu-tahu dipakai apa? Dipakai ngelap sama dia. Dipakai ngelap meja, ngelap ini. Kotor, wajib ganti. Kok bisa kotor? Iya, saya pakai ngelap, lo ganti sampai. Karena nggak sesuai fungsi. Fungsinya dia untuk saya dipakai, bukan untuk dibuat ngelap. Nah, ini seperti ini loh yang
Kalau memang rusaknya gagal dia pakai, ya, rusak seumpama sobek atau karena dia pakai nih, dia pakai, maka nggak wajib mengganti. Kekurangannya itu nggak wajib dia ganti rugi, tidak, karena dia memakainya sesuai fungsinya. Ya. Nah, kemudian wa aqdun nikah, ya. Baru selanjutnya dan akad nikah yahtaj ila mazidi ihtiyatin wa tasabbut. Adapun akad nikah itu membutuhkan lebih daripada kehati-hatian. Beda dengan kalau jual beli utang piutang itu kita hati-hati, tapi urusan nikah wajib lebih hati-hati. Kenapa? Karena ini urusan sesuatu yang haram jadi halal. Apa itu? Wudu kalau bahasa kitabnya. Itu apa? Perempuan yang awalnya haram Anda lihat, haram Anda sentuh, ya, tahu-tahu jadi halal hanya dengan kalimat Allah. Apa itu? Saya nikahkan, saya kawinkan, dan dikatakan oleh suami saya terima. Itu sudah jadi halal. Hanya dengan kalimat tersebut jadi halal. Sehingga dalam hal ini, kalau salah sedikit saja bisa dipertanyakan kehalalannya. Karena itulah dalam urusan nikah ini sangat besar. Pertama, urusan rukunnya. Ya. Nah, urusan rukun nikah, pertama, saya nggak bahas rukun dulu aja. Ini waktunya agak mepet, minggu depan saya bahas rukunnya. Saya bahas hukum nikah dulu. Hukum nikah ini aslinya adalah sunnah. Karena disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Artinya apa sunnah? Jalurku. Jalur para nabi itu adalah menikah. An-nikah syiarul anbiya. Nikah itu syiarnya anbiya. Syiarnya para nabi. Nah, terus kemudian ada kalanya wajib nikah itu. Kapan wajib nikah? Ketika seorang itu mampu memberi mahar, ya. Uhbah itu mahar dan nafkah sehari semalam. Jadi hari akad itu dia ada nafkahnya sama mahar. Ketika dia punya mahar dan dia butuh nikah. Arti butuh di sini apa? Dia nggak bisa jaga sini, nggak bisa jaga matanya, nggak bisa menjaga, aslinya punya hasrat tinggi lah. Ini kalau tidak nikah bisa zina, minimal mendekati perzinahan. Dan dia mampu, maka wajib dia untuk nikah, bukan sunnah lagi. Dan ini banyak Pak, kita lihat anak-anak muda sekarang yang pacaran, itu wajib nikah semua, bukan sunnah mereka. Kenapa? Kalau nggak nikah kayak gini terus, dosa tiap hari. Dan termasuk dosa kalau orang tua ketika anaknya bilang, Pak, saya mau nikah Pak, kerja dulu kamu, kaya dulu, mapan, baru kamu nikah. Padahal anaknya sudah tiap hari pacaran. Ini wajib sudah, bukan sunnah. Orang tua yang seperti ini dosa. Dosa dia. Kenapa dosa? Karena dia ridho dengan maksiat, anaknya pengen halal, dia nggak mau. Anaknya saya pengen halal, Pak. Gak bisa saya. Kalau gini terus gak bisa. Udah, kamu kerja aja dulu. Nunggu mapan dulu. Ini orang tua dosa. Sehingga dalam hal ini, dosa kenapa kok dosa? Ya salah dia. Kenapa gak mendidik dari awal? Kalau dia melepas anaknya, sehingga bergaul dengan lawan jenis, ada resiko yang dia tanggung. Apa? Kalau sudah terjadi dia ingin menyukai seseorang, ada hasrat. Ya, ada hasrat sudah sehingga berduaan, kadang telepon sampai subuh. Wajib dia menikahkan ini. Karena resiko dia kenapa nggak dijaga? Wajib menikahkannya. Kalau dia nggak dinikahkan gara-gara belum ada dana gini, dia dosa. Karena nggak ada kewajiban untuk bikin acara besar itu. Yang menjadi masyarakat kita ini, ya, kebiasaan yang saya bilang kebiasaan yang kurang baik. Apa itu? Pertama,
acara harus besar. Sehingga itu yang menjadikan alasan banyak orang menunda nikah tapi pacaran terus tiap hari. Gandengan tangan, ya. Kadang-kadang sampai sesuatu yang hampir mendekati perzinahan. Dengan alasan belum mapan atau untuk mengumpulkan dana bikin acara. Ini dosa tiap. Siapa yang mewajibkan itu? Yang mewajibkan sampai harus punya duit banyak siapa? Kalau sudah urusan seperti ini, darurat, wajib Anda nikah. Ada mahar sampean. Mahar ini nggak banyak, Pak. 100.000 ada, iya. Terus untuk makan sehari semalam berapa habisnya? 100.000 ya. Ada 200.000 ada, wajib buat ya. Wajib nikah. Ya, tapi abahnya nggak mau yang berbuat. Berarti kesalahan orang tuanya. Ini harus dua orang tua kompak nih. Ayo, ini anak kita sudah di ambang zina nih. Ayo, yang penting halal dulu. Ini saya respect. Biasanya kebiasaan orang Banjar itu biasanya akad dulu. Kalau memang belum cukup dana itu akad dulu aja. Yang penting halal teleponan, halal dia kan teleponan ketemu itu halal itu. Nah, urusan rame-ramenya gampang sambil nabung. Yang penting nggak haram. Ini yang saya respect. Jadi jangan nunggu duit kumpul baru akad. Kenapa? Karena dosa ini ditanggung orang tua dua-duanya loh. Apalagi mereka sudah ngerti ini di mana-mana nempel aja berdua nih. Itu haram. Orang tua wajib menikahkan segera mungkin. Ya. Terus hukum kedua apa? Nah, nanti kita bahas ya. Untuk lebih detail yang minggu depan insyaallah. Sebagai paripurna majelis ada yang bertanya silahkan tanyakan. Assalamualaikum. Oh iya. Yang diharamkan itu ketika ditentukan di dalam peminjaman. Tapi kalau kita nggak nentukan, tahu-tahu dia ngasih lebih, terima. Kayak itu hadiah dari dia. Hadiah. Cuman termasuk nggak boleh gini. Pinjam berapa kamu? 1 juta. Ya, saya pinjemin ya. Ya, tapi ngertilah ya. Ngertilah, paham lah. Nah, itu intinya berarti apa? Minta tambah. Oh iya Pak, saya paham aja. Saya nggak nuntut dah, tapi paham lah. Ini nggak boleh. Itu sama modelnya Pak. Ini enggak, dia ikhlas sudah. Cuman dia nambah ya fadol, silahkan. Tanpa Anda sebutkan. Dan tambahan itu enggak harus disebutkan. Artinya enggak harus ditentukan. Yang penting nambah ya. Nah, sama modelnya. Sama. Ya, itu enggak bisa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah ada batasan dalam meminjam sesuatu yang manfaat barang itu hanya sesekali dibutuhkan? Contoh mungkin meminjam tangga untuk menggunakan genteng. Nah, itu apakah ada batas kita meminjam sekali atau dua? Kemudian dalam hal menitip barang, kemudian minjam barang, ini sesuatu yang kadang sangat disepelekan dalam hal melanggar syarat dan hukumnya. Seperti apa dosa-dosanya, bagaimana cara taubatnya? Terima kasih. Ya, yang pertama, meminjamkan itu biasanya ada tenggat waktu. Ada tenggat waktu. Saya pinjamkan sehari atau saya pinjamkan 2 hari. Maka kalau sudah akad bilang 2 hari, sebelum 2 hari nggak boleh yang punya barang ngambil barangnya. Karena dia ngasih izin 2 hari. Tapi kalau nggak make itu, kapanpun yang punya barang ngambil wajib untuk diserahkan. Dan barang yang dipinjam, kalau memang selesai daripada orang yang minjam tadi tujuannya untuk apa, segera dikembalikan. Jangan dibuat nginep.
terkhusus ya nunggu yang punya ngambil baru saya kembalikan. Nah, tidak boleh. Kembalikan sesegera ketika Anda sudah selesai dengan pinjaman tadi. Ya, itu seperti itu dalam akad. Dan itu termasuk ma'un. Ma'un ini barang-barang remeh, ya. Itu kalau ada yang pinjamkan. Kalau enggak boleh. Hukumnya tidak pantas seorang itu tidak meminjamkan barang kepada tetangganya atau siapa yang urusan ini remeh. Contoh pinjam piring, pinjam sapu. Makanya dibilang dalam surah ini wayamna'unal ma'un. Dan mereka menolak ma'un. Ma'un ini bantuan yang meminjamkan sesuatu yang remeh tadi. Enggak mau dia, enggak mau. Jangan pinjam sapu saya, jangan pinjam ini saya, repot. Padahal itu hal yang remeh. Pinjamkan kalau orang itu butuh. Ya. Tapi ini dulu kalau sama ketika fakir. Kalau punya duit sendiri suruh beli, dia selesai urusan. Jadi hal yang remeh itu kalau untuk orang fakir yang pinjamkan. Ya, jangan beli sendiri. Dia aja nggak bisa beli. Pinjamkan. Nah, itu ma'un ngarannya. Terus yang kedua, masalah titipan karena ini hak manusia. Hak manusia, maka cara tobatnya harus minta halal kepada yang terdolimi. Dan dosa dolim itu nanti setelah timbangan amal. Setelah timbangan amal, itu baru penuntutan madzolim, kedoliman setelah itu. Ada orang soleh tapi dolimnya banyak. Itu kena bisa habis tuh dia punya amal. Habis dia. Dan saya jangan dikira dolim itu cuman kita nyakitin orang, ngomongin orang. Itu dolim. Tapi ada yang lebih parah dolim. Apa itu? Menyia-nyiakan amanah. Siapa yang paling besar? Anak istri. Anak istri. Itu paling besar amanah yang diemban seorang ayah dan suami. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis, malakiyallaha rajulun bidambin a'dham min jahalati ahli. Tidaklah seorang laki-laki itu menghadap Allah dengan membawa dosa yang lebih berat daripada kebodohan anak istrinya akan agama. Anak istrinya nggak ngerti agama, dia hadir majelis terus anak istrinya nggak ngerti apa-apa, dosa dia, karena dia dolim. Dan itu berat. Sesoleh apapun tuntutannya berat itu. Ya, karena itulah kalau nikah harus siap. Berarti ada tanggungan selain diri Anda. Siapa? Istri Anda. Kalau mau punya anak harus siap. Bukan siap dana. Siap ini amanah. Ya. Kalau nggak bisa, repot di akhirat. Repot di akhirat. Nah itu diantaranya. Itu masuk ke bab madzolim. Kedoliman antar hamba ini Allah nggak ikut campur. Kenapa? Karena Allah nggak bisa ngampuni kecuali yang didolimi ngampuni. Allah nggak ikut campur urusan kedoliman. Kalau di dunia orang masih bisa maaf. Kalau di akhirat buru-buru. Dia nggak akan memaafkan. Kenapa? Karena yang dia cari siapa yang bisa nanggung dosa saya. Oh ada yang saya, alhamdulillah bagi-bagi dosa. Berapa orang? Sehingga dia nggak mau nyemplung neraka. Saya nggak mau. Daripada saya maafkan nggak dapat apa-apa, mending saya bagi-bagi dosa. Kalau seandainya dia nggak ada dosa, nah dia ambil pahalanya. Saya mau naik derajat yang tinggi surga. Kalau amal segini saya nggak bisa tinggi, ngambil pahala yang lain. Set. Itu hati-hati ya. Di akhirat tuh nggak ada yang luput dari perhitungan Allah. Nggak ada yang luput. Sekecil apapun dihitung. Kalau di dunia kita bisa minta maaf, di akhirat nggak bisa. Nggak bisa. Ya, itu berat. Ya, seperti itu. Nah, semoga apa yang kita dapat bermanfaat. Kita jadikan orang-orang yang senantiasa di dalam jalur syariat, baik itu perbuatan ibadah atau keseharian. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. ورزق الكل حلالا دائما وأخلا أنجياء لما نحظى بالخير وننفع كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون قرا بالرضا منك العيون. وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.